Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lingkungan etika dan bisnis. Adapun anggota dari kelompok kami yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Ajisman. Yang selanjutnya Rengga Angelia, dan yang terakhir Wina Stepani. Di dalam membahas tentang lingkungan etika dan bisnis, itu kami akan membahas tentang etika lingkungan untuk bisnis, di mana etika lingkungan untuk bisnis ini terdapat antara pertarungan kredibilitas, reputasi, dan keunggulan kompetitif. Suatu bisnis perusahaan akan dikatakan berhasil jika dapat memenuhi harapan publik. Adapun faktor yang mempengaruhi harapan publik tersebut untuk seorang perilaku bisnis, yang pertama itu fisik, kemudian moral, kemudian penilaian yang buruk dan aktivitas pemangku kepentingan, ekonomi, persaingan, penyimpangan keuangan, kegagalan tata kelola, akuntabilitas, sinergi, dan penguatan hukum kelembagaan. Dari faktor-faktor tersebut, maka kita akan menguraikan satu persatu pembahasannya sebagai berikut. Itu yang pertama, fisik. Fisik itu berkaitan dengan kualitas udara dan air serta keselamatan. Fisik seringkali berhubungan dengan masalah lingkungan. Masalah yang muncul dalam hal bisnis adalah polusi udara, hujan asam, disipasi, dan pencemaran air. Polusi udara membuat kekhawatiran masyarakat muncul karena dengan adanya polusi udara yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki cerobong asap dan knalpot pembuangan menyebabkan iritasi dan gangguan pernapasan. Selain polusi udara, ada 2 hal terkait dengan polusi udara yang menjadi kekhawatiran. Hal tersebut adalah hujan asam yang menetralkan danau dan menggugurkan dedaunan, dan disipasi atau menipisnya lapisan ozon. Dengan adanya masalah tersebut, banyak pertanyaan mengenai siapa yang akan bertanggung jawab dan siapa yang harus bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan yang sedang terjadi. Akan tetapi, banyak penduduk dan masyarakat yang menuntut tanggung jawab tersebut terhadap perusahaan yang terkait. Namun, perusahaan-perusahaan menegaskan bahwa mereka tidak memiliki solusi teknik untuk mengatasi polusi udara dan air dengan biaya yang murah, sehingga mereka tidak dapat mengatasi polusi secara kompetitif. Namun demikian, setelah ancaman jangka pendek dan ancaman jangka panjang terhadap keselamatan pribadi dipahami masyarakat yang dipimpin oleh kelompok-kelompok dengan minat khusus mulai menekan perusahaan maupun pemerintah secara langsung untuk meningkatkan standar keamanan untuk emisi perusahaan. Selanjutnya yaitu sensitivitas moral. Bukti tekanan publik untuk kejujuran lebih dan kesetaraan mudah diamati. Keinginan untuk mencapai kesetaraan dalam pekerjaan telah menghasilkan undang-undang, peraturan, kepatuhan, dan kondisi dalam bentuk kontrak, dan program tindakan afirmatif perusahaan. Program-program kesetaraan upah mulai muncul untuk menyesuaikan kesenjangan yang ada antara skala gaji untuk pria dan wanita. Undang-undang Perlindungan Konsumen telah diperketat bahwa filosofi lama pembeli waspada yang cenderung melindungi perusahaan besar telah berubah ke vendor waspada yang menguntungkan konsumen secara pribadi. Sensitivitas moral juga terlihat pada isu-isu internasional dan domestik. Kampanye untuk memboikot pembelian dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam penggunaan tenaga kerja anak atau mempekerjakan tenaga kerja dengan upah yang rendah di negara-negara asing memberikan kesaksian yang cukup. Hal tersebut telah menghasilkan kode etik praktik untuk para pemasok dan mekanisme-mekanisme untuk memastikan bahwa mereka mematuhi kode tersebut.
Organisasi-organisasi seperti Social Accountability International dan Accountability telah mengembangkan kebijakan-kebijakan tempat kerja, standar-standar, program pelatihan auditor tempat kerja, dan kerangka kerja pelaporan. Selanjutnya adalah penilaian yang buruk dan aktivitas pemangku kepentingan. Para direktur, eksekutif, dan manajer adalah manusia, dan mereka membuat kesalahan. Kadang-kadang masyarakat atau kelompok tertentu tersinggung pada tahap ini akibat penilaian yang buruk serta mengambil tindakan untuk membuat direktur dan manajemen menyadari bahwa mereka tidak menyetujuinya. Sebagai contohnya, keputusan oleh Shell Inggris untuk menenggelamkan penyimpangan minyak kapal transport di laut dalam daripada membawanya ke dekat pantai yang menyebabkan demonstrasi untuk mendukung Greenpeace yang mencoba penghentian pembuangan minyak di lautan dan memboikot SPBU Shell di Eropa. Produk Nestle diboikot di Amerika Utara dan Eropa untuk menghentikan distribusi bebas serbuk formula bayi untuk para ibu Afrika yang mencampurnya dengan air yang terkontaminasi sehingga membunuh bayi mereka. Etika investor berpandangan bahwa investasi yang mereka lakukan tidak hanya membuahkan hasil atau laba yang memadai, tetapi harus dilakukan dengan cara yang etis. Selanjutnya, ekonomi dan tekanan-tekanan kompetitif. Perkembangan pasar global telah mendorong produksi dan sumber-sumber di seluruh dunia. Restrukturisasi telah dilihat sebagai pendorong produktivitas dan memungkinkan biaya yang lebih rendah dengan tarif yang lebih rendah dari pekerjaan domestik. Oleh karena itu, tekanan pada individu digunakan untuk mempertahankan pekerjaannya. Mungkin tidak berkurang atau mereda seperti halnya tekanan dalam meningkatkan produksi. Demikian juga mengingat persaingan yang lebih besar, volume yang lebih besar tentu akan meningkatkan laba, sehingga tekanan pada perusahaan tidak akan berkurang pada tingkat yang telah dialami di masa lalu. Selain itu, perusahaan tidak akan bisa mengandalkan kembali siklus profitabilitas untuk mengembangkan risiko perilaku yang tidak etis ke tingkat sebelumnya. Hal tersebut mengakibatkan munculnya tingkat risiko yang kembali pada awalnya, di mana akan bergantung pada lembaga-lembaga manajemen etika perilaku dan tata kelola rezim yang baru. Kemudian skandal keuangan, yaitu antara jurang harapan dan jurang kredibilitas. Sebagai akibat dari guncangan yang berulang-ulang, masyarakat menjadi sinis terhadap integritas keuangan suatu perusahaan yang begitu banyak sehingga istilah jurang harapan telah diciptakan untuk menggambarkan perbedaan antara apa yang dipikirkan oleh masyarakat tentang apa yang mereka dapatkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit dan apa yang sebenarnya masyarakat dapatkan. Secara lebih luasnya, penyimpangan keuangan yang berkelanjutan telah menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pelaporan dan tata kelola perusahaan. Kurangnya kredibilitas telah menyebar dari pelayanan keuangan untuk mencakup bidang lain dari aktivitas perusahaan dan telah dikenal sebagai jurang kredibilitas. Selanjutnya yaitu kegagalan tata kelola dan penilaian risiko. Direktur perusahaan diharapkan untuk memastikan bahwa perusahaan mereka tidak bertindak demi menarik investor dalam rentang aktivitas yang dianggap cocok oleh masyarakat di mana mereka beroperasi. Akan tetapi dalam kasus Enron, WorldCom, dan kasus lainnya, pengawasan oleh direktur perusahaan gagal mengetahui terjadinya keserakahan eksekutif, manajer, dan karyawan lainnya. Perusahaan ini dan perusahaan lainnya berada di luar kontrol, serta praktik yang dihasilkan tidak dapat diterima. Kemudian, reformasi tata kelola dianggap perlu untuk melindungi kepentingan umum, di mana direktur diharapkan untuk menilai dan memastikan bahwa risiko yang dihadapi oleh perusahaan mereka telah dikelola dengan baik. Risiko etika sekarang dilihat menjadi
aspek kunci dari suatu proses. Reformasi tata kelola memastikan bahwa tidak akan terjadi keterlambatan pada hal tersebut. Kemudian, peningkatan akuntabilitas yang diinginkan. Kurangnya kepercayaan dalam proses kegiatan perusahaan juga melahirkan keinginan untuk meningkatkan akuntabilitas pada pihak investor dan terutama oleh para pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan di seluruh dunia telah merespon dengan menerbitkan informasi lebih lanjut dalam situs web mereka dan melaporkan bebas tentang kinerja dari corporate social responsibility mereka, termasuk subjek atau topik seperti lingkungan, kesehatan dan keselamatan, filantropi, serta dampak sosial lainnya. Meskipun beberapa informasi dalam laporan-laporan ini condong ke arah sasaran manajemen, verifikasi eksternal dan reaksi terhadap informasi yang salah secara berangsur-angsur memperbaiki informasi yang terkandung. Tren ini jelas ke arah peningkatan laporan non-finansial yang sesuai dengan harapan masyarakat yang terus tumbuh. Kemudian sinergi di antara faktor-faktor dan penguatan kelembagaan. Hubungan di antara faktor-faktor yang mempengaruhi ekspektasi masyarakat atas etika kinerja telah diidentifikasi, tetapi tidak diketahui sejauh mana hubungan tersebut saling memperkuat satu sama lain dan menambah keinginan masyarakat untuk bertindak. Selanjutnya, kesarana masyarakat berdampak pada politisi yang bereaksi dengan menyiapkan undang-undang yang baru untuk mengetatkan peraturan. Akibatnya, banyak masalah yang membawa kesadaran masyarakat dalam penguatan kelembagaan dan kodifikasi pada hukum yang berlaku. Banyak permasalahan etika baru yang disoroti memfokuskan pemikiran tentang perlunya tindakan yang lebih etis. Ibarat bola salju yang mengumpulkan kecepatan ketika bergerak turun dari puncak gunung atau bukit. Gerakan menuju tingkat akuntabilitas perusahaan dan etika kinerja tidak lagi hanya ditandai oleh para pemimpin yang mau pergi mengambil risiko. Gerakan yang lebih tinggi ini telah menjadi suatu tendensi dan sifat internasional. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu harapan baru untuk bisnis. Yang pertama itu mandat baru untuk bisnis. Perubahan-perubahan dalam harapan masyarakat telah memicu sebuah evolusi dalam mandat untuk bisnis, di mana mereka yang berfokus dalam prinsip keuntungan murni sering membuat keputusan oportunisi jangka pendek yang membahayakan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan. Mereka yang sering melupakan fakta bahwa keuntungan berkelanjutan merupakan hasil usaha dari penyediaan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, berdasarkan hukum dan norma etika dengan cara yang efisien dan efektif. Jauh lebih efektif untuk berfokus pada penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat secara efisien, efektif, legal, dan etis daripada mengadopsi sasaran berisiko tinggi untuk menghasilkan keuntungan dengan cara apapun. Untuk alasan ini, mandat keuntungan murni bagi perusahaan kemudian berkembang pada pengakuan ketergantungan bisnis dan masyarakat. Keberhasilan masa depan akan bergantung pada sejauh mana bisnis dapat menyeimbangkan keuntungan dan interes pemangku kepentingan lainnya. Penilaian keberhasilan masa depan perusahaan akan dilakukan berdasarkan kerangka kerja yang berorientasi pemangku kepentingan yang luas, termasuk apa yang telah dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Kemudian yaitu yang kedua, tata kelola dan kerangka kerja akuntabilitas yang baru. Berdasarkan analisis ini, perusahaan sukses akan dilayani dengan sangat baik oleh mekanisme tata kelola dan akuntabilitas yang berfokus pada sebuah kumpulan hubungan fidusia yang berbeda dan lebih luas dibandingkan dengan masa lalu. Kesetiaan direktur dan eksekutif harus mencerminkan interes pemangku kepentingan terkait dengan sasaran, proses, dan hasil. Tujuan proses tata kelola harus mengarahkan perhatian dan perspektif-perspektif baru. Demikian juga kerangka akuntabilitas modern harus mencakup laporan yang berfokus pada perspektif tersebut.
Jika tidak, harapan masyarakat tidak akan dipenuhi dan peraturan tersebut dibuat untuk memastikan perhatian fokus tersebut. Selanjutnya, peranan fidusia yang diperkuat bagi akuntan profesional. Harapan masyarakat untuk laporan kinerja perusahaan yang dapat dipercaya tidak dapat dipenuhi, kecuali para akuntan profesional yang mempersiapkan atau mengaudit laporan tersebut memfokuskan loyalitas utama mereka pada kepentingan umum dan mengadopsi prinsip-prinsip seperti kebebasan penilaian, objektivitas, dan integritas yang melindungi kepentingan umum. Loyalitas kepada manajemen dan direktur dapat menyesatkan karena mereka telah sering terbukti dan sangat mementingkan diri sendiri dan tidak dapat dipercayai. Jadi sekian pemaparan dari saya, dan selanjutnya akan disambung oleh Kak Wina Stefani yang bagian yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wina Stefani. Saya akan menjelaskan paparan selanjutnya dari kelompok 3 mengenai lingkungan etika dan bisnis. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai tanggapan dan perkembangan. Agenda pembahasan kita pada bagian kedua, chapter 1, buku Brooks adalah ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kemunculan model tata kelola dan akuntabilitas pemangku kepentingan. Yang kedua adalah manajemen berdasarkan nilai, reputasi, dan risiko. Yang ketiga adalah mengenai akuntabilitas. Dan yang keempat adalah mengenai etika perilaku dan perkembangan dalam etika bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas pada chapter A, kemunculan model tata kelola dan akuntabilitas pemangku kepentingan. Pada mulanya, tren etika bisnis awal tahun 90-an itu mencakup bagaimana ada 4 hal. Yang pertama adalah memperluas kewajiban hukum untuk direktur perusahaan. Yang kedua adalah bagaimana pernyataan manajemen pada pemegang saham atas pengendalian internal perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah nilai mengelola risiko dan melindungi reputasi perusahaan. Dan yang terjadi yang keempat adalah perubahan yang signifikan bagaimana cara organisasi beroperasi. Di sini adalah 4 hal yang menjadi tren etika bisnis di tahun 90-an. Kemudian perkembangan etika bisnis dari fase awal sampai dengan fase terakhir tahun 2020-an ini, di mana ada beberapa tahapan ataupun step perkembangan etika bisnis. Yang pertama itu di mana perusahaan menimbulkan minatnya tentang betapa etisnya kegiatan perusahaan. Kemudian perkembangan etika bisnis muncul lagi dengan adanya bagaimana perusahaan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendorong etika perilaku. Etika perilaku ini bukanlah suatu paksaan, namun perusahaan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendorong etika perilaku tersebut. Kemudian yang ketiga, perkembangan etika bisnis di mana setiap karyawan memiliki kode etik perilaku pribadi yang sejalan dengan perusahaan. Kemudian perusahaan menerapkan, memantau, kemudian mengelola dan melaporkan kode etik perilaku setiap karyawannya secara internal dan eksternal. Kemudian perkembangan etika bisnis selanjutnya, bagaimana perusahaan menanamkan etika yang telah dibangun di awal perusahaan berdiri, di dalam proses berdirinya perusahaan, di dalam perkembangan perusahaan itu sendiri, menanamkan etika dalam perusahaan sebagai suatu sistem nilai budaya yang bersama yang harus dijaga dan dibina dan dipantau perkembangannya. Kemudian adanya perkembangan etika bisnis, adanya tambahan tanggung jawab direktur, yaitu mengembangkan dan memelihara etika budaya di perusahaan. Jadi direktur tidak hanya mengelola perusahaan, tetapi juga bagaimana dia dijadikan sebagai role model untuk mengembangkan dan memelihara etika budaya di perusahaan. Seorang direktur juga bertanggung jawab untuk proaktif memecahkan permasalahan-permasalahan etika yang terjadi di dalam perusahaannya. Nah, itu adalah perkembangan etika bisnis. Selanjutnya,
kita akan membahas mengenai manajemen berdasarkan nilai, reputasi, dan risiko. Jadi reputasi perusahaan dan tingkat dukungan dari pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu tidak hanya terdiri dari direktur perusahaan, kemudian dewan direksi, komisaris, tidak hanya pemangku kepentingan tidak hanya di internal perusahaan, tetapi pemangku kepentingan juga bisa dari segi pemerintah terkait dengan pembayaran pajak, kemudian dari segi masyarakat bagaimana kontribusi perusahaan tersebut dalam meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat, kemudian bagi karyawannya itu sendiri. Jadi dalam manajemen berdasarkan nilai dan reputasi dan risiko ini adalah bagaimana perusahaan mempertahankan reputasi dan tingkat dukungan dari pemangku kepentingan, di mana bergantung kepada pemahaman dan kemampuan perusahaan mengelola risiko. Kemudian manajemen perusahaan, auditor, akuntan profesional, kemudian mengidentifikasi risiko di awal dan dalam perencanaan untuk menghindari dan mengurangi kerugian-kerugian yang akan dialami oleh perusahaan. Identifikasi risiko, kemudian dan penilaian risiko itu sendiri akan menjadi bagian penting dari proses manajemen strategis dan manajemen operasional dari perusahaan. Perkembangan akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan menjadikan eksekutif ataupun pimpinan perusahaan atau puncak manajemen perusahaan untuk bertanggung jawab memastikan keputusan eksekutif mencerminkan nilai-nilai yang etika yang ditetapkan untuk perusahaan dan tidak meninggalkan pertimbangan hak pemangku kepentingan manapun yang secara signifikan akan terpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan akuntabilitas perusahaan. Para pembuat keputusan dalam perusahaan harus memahami 3 pendekatan filosofis dasar dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pendekatan filosofis konsekualisme. Artinya bahwa sebuah keputusan etis itu memiliki konsekuensi yang baik. Kemudian pembuat keputusan juga harus mempertimbangkan 3 pendekatan filosofis, yaitu pendekatan deontologi. Artinya bahwa pembuat keputusan harus bertindak etis atau tindakan etisnya itu bergantung pada tugas, hak, kewajiban, dan keadilan yang terlibat. Kemudian ada 3 konsep yang ketiga adalah adanya pendekatan filosofis dalam pembuatan keputusan, itu etika kebajikan. Etika kebajikan artinya bahwa dalam membuat keputusan, pembuat keputusan atau decision maker-nya itu harus membuat sebuah tindakan dikatakan etis jika menunjukkan kebajikan yang diharapkan oleh pemangku kepentingan. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait dengan etika lingkungan untuk akuntan profesional dan juga terkait dengan mengelola risiko etika. Ada 3 subbab yang akan saya jelaskan di sini. Ada 3 bagian yang akan jelaskan bagian etika lingkungan untuk akuntan profesional. Yang pertama terkait dengan peran dan perilaku, yang kedua terkait dengan tata kelola, dan yang ketiga terkait dengan layanan ditawarkan. Untuk yang pertama peran dan perilaku, karena terjadinya efek krisis perusahaan besar membawa perubahan pada perilaku akuntan profesional. Akuntan profesional harus meletakkan kesetiaan mereka pada kepentingan umum, tidak semata untuk diri mereka sendiri, direktur atau manajer perusahaan, ataupun para pemegang saham. Perubahan ini perlu dilakukan karena kredibilitas dari para akuntan yang hampir hancur. Dibutuhkan reformasi melalui peraturan, pengawasan yang terstruktur, serta standar internasional terkait dengan kode etik perilaku akuntan profesional di seluruh dunia. Apresiasi terhadap berlangsungnya arus perubahan dalam lingkungan etika untuk bisnis merupakan hal yang penting untuk memahami suatu informasi tentang bagaimana akuntan profesional harus menafsirkan kode profesi mereka sebagai karyawan perusahaan. Meskipun masyarakat mengharapkan semua akuntan profesional menghormati nilai-nilai objektivitas, integritas, dan kerahasiaan yang dirancang untuk melindungi hak dasar masyarakat, akuntan juga harus merespon arah manajemen dan kebutuhan pemegang saham. Namun, akuntan profesional harus memastikan nilai etika mereka saat ini dan mereka siap untuk bertindak mematuhi nilai etika tersebut serta menjaga kredibilitas profesi akuntan. Yang kedua terkait dengan tata kelola. Globalisasi dan internasionalisasi telah berkembang dalam dunia usaha, pasar modal, dan akuntabilitas perusahaan. Dalam profesi akuntansi, gerakan menuju harmonisasi secara global dalam sekumpulan
prinsip-prinsip akuntansi dan audit yang berlaku umum untuk memberikan efisiensi analisis bagi penyedia pasar modal serta efisiensi komputasi dan audit di seluruh dunia. Akibatnya, ada rencana untuk menjelaskan secara bertahap sekumpulan JIP yang dikembangkan oleh IASB dan FFASB menjadi suatu rangkaian umum yang akan berlaku di semua negara. Nah, secara bersamaan, Federasi Akuntan Internasional juga telah mengembangkan kode etik yang bersifat internasional yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar perilaku pendidikan para akuntan dunia di masa akan datang. Nah, yang ketiga terkait dengan layanan yang ditawarkan. Dalam lingkungan global baru-baru ini didefinisikan ulang penawaran layanan dan audit kepada klien audit yang merupakan isu perdebatan Arthur. Telah dibatasi sehingga harapan konflik kepentingan yang lebih ketat dapat dipenuhi. Para akuntan profesional harus mewaspadai terjadinya konflik di mana nilai-nilai dan kode profesional lain yang mereka pekerjakan berbeda dengan profesi akuntansi. Nah, untuk pembahasan kedua terkait dengan mengolah risiko dan kesempatan atau peluang. Dampak meningkatnya harapan untuk bisnis pada umumnya dan khususnya untuk direktur, eksekutif, dan akuntan telah membawa tuntutan reformasi tata kelola pengambilan keputusan yang etis dan pengelolaan yang akan mendapat manfaat dari pemikiran terkini tentang bagaimana mengelola risiko, etika, dan peluang. Para pengusaha yang telah berpengalaman menyadari bahwa krisis tidak dapat dihindari dan pendekatan manajemen krisis dikembangkan untuk melindungi perusahaan agar tidak mengalami kehancuran reputasi yang lebih parah dari sebelumnya. Bahkan, jika aspek etika dalam krisis dapat dikelola dengan baik, reputasi perusahaan bisa meningkat. Nah, memasukkan etika dalam manajemen bisnis jelas dapat mengubah risiko menjadi peluang. Ini ada satu kasus yang saya ambil dari buku Brooks edisi 5 terkait dengan dimanakah akuntan, judulnya dimanakah akuntan. Nah, untuk kasus yang ini saya bacakan dari buku Brooks edisi 5 yang judulnya Dimanakah Para Akuntan. Sam, saya benar-benar dalam kesulitan. Ini ceritanya antara Sam sama Norm. Jadi mereka tuh sama-sama mahasiswa gitu. Di sini Sam berbicara kepada Norm. Katanya dia lagi benar-benar kesulitan. Saya selalu ingin menjadi seorang akuntan, akan tetapi kini saya akan melamar pekerjaan ke sebuah kafe setelah lulus kuliah dan saya tidak yakin menjadi akuntan lagi. Ada apa, Norm? Dalam semua program akuntansi yang kita ambil bersama, Anda bekerja keras karena Anda benar-benar tertarik. Apa masalahnya sekarang? Ya, saya sudah membaca surat kabar, bisnis, laporan, dan jurnal akuntansi akhir-akhir ini. Namun semua hal menjadi tidak masuk akal. Sebagai contoh, Anda tahu bagaimana kita selalu diberitahu bahwa akuntan memiliki keahlian dalam pengukuran dan pengungkapan, bahwa mereka harus mempersiapkan laporan dengan integritas, serta bahwa mereka harus membasmi kecurangan jika mereka mencurigai hal tersebut. Sepertinya mereka tidak terlihat telah melakukan pekerjaan yang baik. Paling tidak mereka belum melakukan apa yang saya harapkan. Ada beberapa pertimbangan yang perlu Anda pertimbangkan di sini. Yang pertama terkait dengan keprihatinan terhadap keahlian profesi akuntansi yang mengklaim telah melakukan pengukuran dan pengungkapan. Contoh, artikel tentang biaya untuk kesehatan akibat merokok, tapi tidak ada akuntan yang terlibat. Laporan bulan Mei 94 yang dibuat oleh Center of Addiction and Substance Abuse di Columbia University memperkirakan bahwa dengan kurs dolar pada tahun 94, penyalahgunaan bahan kimia akan menyebabkan Medicare mengeluarkan sebesar 20 miliar untuk biaya rawat inap. Nah, lebih dari 20 tahun berikutnya biayanya akan menjadi 1 triliun. Dari laporan Medicare Trust tanggal 21 April memprediksi lembaga tersebut akan kehabisan dana dalam 7 tahun. Kenapa kita menunggu ekonom atau kelompok dengan niat khusus untuk membuat perhitungan ini? Apa akuntan tidak dapat membuat perhitungan ini? Dan yang kedua, yang kasus yang dibaca oleh Sam tersebut, nah bagaimana dengan penemuan atas kecurangan? Apa auditor telah bertindak cukup untuk mencegah dan mengetahui perilaku kecurangan? Saya tahu apa yang dikatakan oleh profesor kita, auditor tidak dapat diharapkan untuk mengetahui segala hal, segala sesuatu. Tugas mereka tidak untuk mencari kecurangan kecuali timbul kecurigaan dalam audit yang mereka lakukan, dan tugas utama mereka adalah mengaudit laporan keuangan. Akan tetapi, bukankah auditor beraksi terhadap masalah yang ditemukan ketika mereka dapat lebih bersikap proaktif
Tidak bisakah mereka menekankan pentingnya penggunaan kode etik dan mendorong keberadaan karyawan atas tindakan yang tidak etis? Nah, di sini kelompok kami berusaha mencoba untuk menganalisa dari kasus yang ada. Kalau untuk yang kasus pertama, yang menurut pendapat kami, jika dilihat dari fungsi dan peran akuntan sebagai auditor internal maupun auditor eksternal, sebagai auditor internal perannya membantu menyajikan laporan keuangan perusahaan berupa laporan keuangan secara wajar, sedangkan auditor eksternal melakukan audit atas laporan keuangan tersebut. Nah, menurut kami hal ini sih lebih cocok dilakukan oleh bagian research and development di perusahaan tersebut. Tapi ada juga sih peran pemerintah ini sebagai regulator, sangat penting sebenarnya perannya. Dengan legalnya aturan terkait dengan konsumsi rokok dan penjualan rokok, harusnya ada regulasi yang tegas juga terhadap pembatasan atau kebijakan untuk menekan dampak dari penggunaan rokok, misalnya seperti menaikkan harga rokok gitu. Atau kalau seandainya di pemerintah Indonesia sendiri sih, di bungkus rokoknya itu dibuat dampak dari mengkonsumsi rokok itu seperti apa, misalnya merusak jantung dan sebagainya. Dan untuk yang kedua, kasus kedua, menurut pendapat kami itu, nah, auditor kan pada saat melakukan pemeriksaan juga mempunyai tanggung jawab dan wewenang terbatas sesuai dengan audit program yang telah dibuat. Nah, jika kesalahannya masih dalam tahap wajar, cukup disampaikan tanpa perlu diungkapkan di dalam laporan. Nah, seharusnya fungsi auditor internal di sini lebih diperkuat sebagai early warning atau sebagai preventif lah, sebelum dilakukan audit oleh auditor eksternal. Nah, hal ini mungkin terjadi karena auditor internal itu kan bagian dari perusahaan. Walaupun di edisi Brooks 5 ini kan dijelaskan, walaupun auditor internal maupun auditor eksternal itu kan harus menegakkan integritas, kemudian objektivitas. Tapi kan di sini si auditor internal juga kan harus merespon arah manajemen dan kebutuhan dari pemegang saham. Jadi itu pendapat dari kelompok kami. Demikian pembahasan yang untuk tahap 3 dari saya. Salah dan jangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.